Selamat malam Bapak. Saya Kartika Ayu yang nanti akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak, yaitu pada jantung Bapak. Nanti Bapak harus berbaring dan harus membuka bajunya ya Pak, agar pemeriksaannya itu semaksimal mungkin. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik Pak. Sebelum saya memulai pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan step WHO. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan vena jugularis, di mana di sini saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa pasien telah berbaring pada posisi 30 derajat. Bapak boleh menghadap ke sebelah kiri. Untuk pemeriksaan vena jugularis ini saya akan menggunakan penggaris segitiga siku-siku dan penggaris biasa, di mana penggaris segitiga siku-sikunya ini akan saya taruh di atas sternum pasien, dan untuk garis biasanya akan saya taruh pada vena jugularis pasien. Untuk hasilnya itu didapatkan normal, yaitu 7 cm. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa karotid arteri pasien, di mana yang pertama adalah bagian yang sebelah kanannya, di mana di sini saya akan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah saya untuk memeriksa karotid arteri pasien. Di sini saya akan mencari kontur, variasi amplitudo dan amplitudo pasien serta trial. Bentar ya Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa karotid arteri bagian kiri pasien. Oke, Pak. Setelah diperiksa kedua karotid arteri pasien, konturnya itu normal, lalu untuk amplitudonya itu kuat, lalu variasi amplitudonya itu regular dan tidak ada trial, di mana di sini saya tidak perlu melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop untuk mengetahui apakah adanya bruit. Selanjutnya saya akan memeriksa brachial arteri pasien, di mana di sini saya akan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah saya. Dan sebelum melakukan pemeriksaan, tangan pasien itu harus dalam keadaan ekstensi serta kepala tangannya itu harus terbuka. Baik Pak, tangannya boleh di sini ya Pak, dibuka ininya. Sebelum pemeriksaan juga tangan pasien harus difleksi dulu agar dalam keadaan relaksasi secara penuh. Lalu saya akan menaruh tangan saya di bawah siku pasien dan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk saya untuk memeriksa brachial arteri pasien. Di sini saya akan menilai kontur, variasi amplitudo, dan trial, di mana pada pemeriksaan ini juga tidak terdapat trial pada brachial arteri pasien. Selanjutnya saya akan memeriksa puncak impuls maksimum, di mana yang pertama ada inspeksi. Inspeksi ini dilakukan dalam posisi yang sama, pasien berbaring dalam posisi 30 derajat dan dengan pencahayaan yang baik. Puncak titik impuls ini biasanya berada pada di intercostal 5, di mana selanjutnya saya akan mempalpasi puncak titik maksimum. Palpasi yang pertama ada di left ventricular area, di mana saya akan mempalpasi dengan menggunakan telapak tangan saya di bagian intercostal 5. Bentar ya Pak. Bapak boleh tarik nafas, buang Pak, tahan. Jika masih tidak terasa, pasien boleh dibaringkan ke sebelah kiri. Bapak boleh berbaring ke sebelah kiri. Baik Pak, boleh nafas, buang.
Pak, boleh balik lagi. Selanjutnya adalah pada right ventricular area, di mana saya akan menggunakan pangkal jari saya. Yang bedanya dengan yang left ventricular area itu tuh dia diperiksanya di bagian intrakostal 345 pada linea parastenalis kiri. Oke, Pak. Boleh tarik nafas, Pak. Buang. Tahan. Untuk hasilnya itu sesuai pada intercostal space 4 dan 5, serta untuk diameternya itu kurang dari 2,5 cm. Untuk amplitudenya itu kecil dan suaranya berakhir di 2/3 sistolik. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi, di mana yang pertama di batas kiri jantung dari titik impuls maksimum ke bagian lateral. Selanjutnya saya akan memperkusi bagian batas kanan jantung dari klavikula lalu ke bawah hingga suaranya itu menjadi dull, lalu berlanjut ke bagian medial. Ini punten ya, Pak. Selanjutnya saya akan memperkusi bagian batas atas jantung dari klavikula kiri hingga adanya suara dull. Benar ya, Pak? Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi jantung pasien, di mana saat melakukan auskultasi ini saya akan sambil memegang arteri radialis pasien. Baik Pak, boleh pinjam tangannya. Untuk yang pertama ada katup aorta yang terletak di intrakostal kedua di bagian linea parastenalis kanan. Lalu untuk yang selanjutnya ada katup pulmonari yang terletak di intrakostal 2, juga di bagian di linea parastenalis kiri. Lalu selanjutnya ada katup trikuspid yang terletak di intrakostal area 4 di linea parastenalis kiri. Lalu yang terakhir ada katup mitral atau bicuspid yang terletak di intrakostal area 5 di middle clavicularis. Pada pasien ini hasilnya untuk suara S1 dan S2 nya itu normal karena berbarengan dengan detakan arteri radialisnya pasien. Lalu untuk suara S3 nya itu dia ada suaranya setelah S2, di mana dia itu normal pada umur sampai 40 tahun. Lalu untuk yang S4 nya itu dia ada sebelum S1, dan dimana pada pasien ini juga tidak terdapat murmur. Selanjutnya saya akan memeriksa pitting edema, di mana di sini saya akan menggunakan dua jari saya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah saya, di mana saya akan menekan bagian tulang kering pasien di ekstremitas bawah pasien, di mana saya akan menekan selama 2-3 detik. Punten ya, Pak. Pada pasien ini tidak terdapat pitting edema karena saya menekan bagian tulang keringnya, jari saya tidak tenggelam, dan saat jari saya diangkat tidak ada bekas di bagian tulang kering pasien. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak boleh duduk kembali dan memakai bajunya. Terima kasih ya Pak.